Pak Eko ingin membuat kandang berbentuk persegi panjang untuk ayam peliharaannya seluas 324 meter persegi. Kandang tersebut akan dipagari dengan kawat duri seharga 12.000 per meter. Pernyataan berikut yang benar adalah, nanti kita cek dari ABCDE ini mana yang merupakan jawaban benar. Sekarang kita misalkan dulu kandangnya kan berbentuk persegi panjang, yaitu yang akan dipagari itu yang bagian sekelilingnya, yaitu bagian sini satu panjang, lalu dipagari lagi, ini satu lebar, lalu panjang lagi, lalu pagar lagi lebar. Jadi yang mau dipagari itu adalah bentuk keliling. Jadi langkah 1, keliling rumusnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Sekarang kita harus lewat rumus stasioner supaya bisa mencari nilai maksimum atau minimum, karena di pilihan ganda itu semuanya ada kata minimum. Jadi nanti kita ada pakai rumus f aksen x sama dengan 0. Jadi kita harus pakai rumus turunan. Pas bagian di sini tidak bisa turunan. Kenapa? Karena ada variabel yang belum sama. Di sini ada variabel dalam bentuk P, ini ada variabel dalam bentuk L. Jadi kita harus ganti dulu variabel ini supaya sama. Maka kita butuh angka 2 yaitu tambahan. Karena soal ada kasih info, kandang itu berbentuk persegi panjang yang ada seluas 324. Jadi kita dikasih luas kandang. Luas kandang adalah rumus panjang kali lebar karena persegi panjang, lalu luasnya 324 sama dengan panjang dikali lebar. Ini kita pindahin salah satu variabel, yaitu kita pindahin P, maka dapat 324 dibagi panjang adalah lebar. Bagian yang di sini kita pindahin ke langkah pertama tadi, yaitu pakai substitusi ke bagian lebar. Maka keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebarnya itu diganti ke 324 per P. Setelah itu kita baru distributif, 2 dikali P maka dapat 2P tambah 2 dikali 324 per P maka 648 per P. Setelah dapat variabelnya sama itu dalam P, maka kita bisa lanjut ke rumus stasioner, yaitu yang bagian ini. Keliling ini kita ganti ke dalam fungsi f P saja, karena sini semuanya pakai variabel P. Jadi kita ganti ke fp ya. Lanjut, fp sama dengan 2p. Bagian p ini kita ubah naik ke atas, yaitu nanti jadi p pangkat min 1. Jadi 648 p pangkat min 1. Setelah ubah kayak gini, kita bisa lanjut ke rumus turunan. F aksen x sama dengan 0. Maka ini ganti ke langkah 2, langkah 3, F aksen P sama dengan 0. Jadi ini kita masuk ke langkah turunan. 2P diturun menghasilkan 2, lalu 648P pangkat min 1. Kalau turun nanti min 1 dikali 648 maka dapat min 648 P pangkat belakang dikurang 1 lagi, yaitu P pangkat min 2 sama dengan 0. Sekarang yang pangkat min 2 ini kita ubah ke pecahan, ubah ke pangkat positif. 2 kurang 648 per P pangkat min 2
turun ke bawah, yaitu yang penyebut, menjadi P pangkat 2 positif sama dengan 0. Supaya nggak ada pecahan, ini kan nggak ditulis per 1, ini kan per P kuadrat. Supaya nggak ada pecahan, ini bisa dikali P kuadrat. Jadi 2 dikali P kuadrat, 2 P kuadrat, min 648 per P kuadrat dikali P kuadrat, jadi coret, jadi sisa min 648 sama dengan 0 kali P kuadrat dapat 0. Sekarang mau cari nilai P, maka min 648 pindah ke sebelah, jadi 2P kuadrat sama dengan pindah menghasilkan 648, jadi P kuadrat sama dengan 648 dibagi 2. Maka kita dapat P kuadrat adalah 324. Jadi P adalah akar dari 324. Jadi P itu dapat 18. Setelah dapat panjang, maka kita masuk langkah 4, yaitu cari lebar. Lebar adalah, ini rumus lebar di sini, yaitu di langkah 2, 324 dibagi P. Lebar sama dengan 324 dibagi panjang, yaitu 18 cm, maka lebarnya itu dapat 18 cm. Ini juga dapat lebar. Sekarang kita cek dulu, yaitu mulai dari A, karena kita udah dapat panjang sama lebar ya, yaitu panjangnya 18 cm dan lebarnya juga harus 18 cm, maka dia akan mencapai yang maksimum atau minimum. Karena pas soal ini semuanya bilang minimum, maka dia akan mencapai yang minimum. Jadi kita cek dulu yang A. Jika lebar kandang 9 meter, maka biaya pemasangan kawat akan minimum. Karena di sini untuk lebar itu harus 18 cm, itu baru bisa capai minimum. Karena kita udah pakai rumus stasioner, itu adalah rumus untuk cari minimum atau maksimum. Jadi kalau lebar 9 meter itu tidak akan mencapai minimum karena lebarnya harus 18, yaitu di langkah 4. Jadi yang A tidak cocok. B. Jika lebar kandang 22 meter, maka biaya pemasangan kawat akan minimum. Ini juga salah karena lebar yang dikasih itu 22 meter, padahal lebar tadi kita hitung harus 18 cm. Maka ini tidak cocok lagi. Lanjut. Jika panjang kandang 36 meter, maka biaya pemasangan kawat akan minimum. Kalau panjang itu juga harus 18. Ini sentimeternya seharusnya meter ya, karena kalau sesuai soal ini meter, yaitu 324 meter. Ini tadi hanya salah tulis di dalam sentimeter. Jadi untuk C, jika panjang kandang itu 36 meter, ini panjang dia harus 18 meter. Kalau di sini kan bilang 36 meter, maka bagian ini tidak cocok untuk mencapai minimum. Karena supaya mencapai minimum, panjangnya harus 18 meter. Sekarang D. Biaya pemasangan kawat minimum adalah 864.000. Lalu yang E, biaya pemasangan kawat minimum adalah 432.000. Supaya bisa dapat biaya minimum, maka kita harus masuk langkah 5, yaitu langkah tambahan lagi. Karena di sini biaya pemasangan itu 12.000 per meter, maka kita harus cari keliling karena kandang tersebut akan dipagari. Kalau dipagari otomatis harus rumus keliling. Keliling rumusnya adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 dikali panjangnya itu 18 meter, lalu lebarnya itu 18 meter. 18 ditambah 18 maka dapat 36 meter. 2 kali 36 dapat 72 meter. Masuk langkah berikut, yaitu langkah 6,
untuk cari biaya. Biaya untuk per meter itu 12.000. Di sini butuh 72 meter, maka 72 dikali 12.000. 72 dikali 12.000, maka hasilnya dapat 864.000. Maka ini dapat biaya minimum itu saat 864.000. Kalau untuk yang E itu tidak cocok ya. Yang E bilang biaya pemasangan minimum itu 432.000, jadi ini salah. Maka jawabannya terletak di bagian D. Lanjut soal berikutnya. 17. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X dengan sumbu X. Langkah pertama, kita harus gambar dulu grafik dari Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X. Langkah 1, Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X. Ini harus melewati 3 langkah, yaitu titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X, maka Y-nya itu adalah 0. Maka Y diganti ke 0 sama dengan min X kuadrat ditambah 2X. Ini bisa faktorkan X-nya keluar, X buka kurung, X kali min X itu baru dapat min X kuadrat. X kali positif 2 itu baru dapat positif 2X. Maka ini dapat hasil faktor, kita pisah jadi 2. 0 sama dengan X atau 0 sama dengan min X tambah 2. Jadi kita dapat X ini pertama 0, lalu bagian ini min X pindah ke ruas kiri itu menjadi positif X, jadi X sama dengan 2. Ini dapat nilai X yang kedua. Ini digabungkan ke dalam supaya menjadi titik, otomatis yang tadi titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Jadi dengan gabungkan dengan X di sini, maka dapat koordinat 0 dengan 0. Lalu ini dapat 2 dengan 0, yaitu bagian ini dengan digabungnya. Sekarang langkah 2, yaitu titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X adalah 0. Jadi kita masuk ke dalam fungsi ini. Y sama dengan min X, yaitu 0 kuadrat ditambah 2 kali 0. Y sama dengan, ini jadi 0 ditambah 0, maka Y sama dengan 0. Digabung supaya menjadi titik, jadi saat X 0, Y nya adalah 0, maka dapat titik X 0, Y 0. Langkah ketiga, kita masuk ke koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak rumusnya adalah XP dengan YP, yaitu X puncak dengan Y puncak. Pertama, kita cari dulu X puncak, rumusnya adalah min B per 2A. Min B yaitu terletak di bagian sini. Ini kalau nggak ditulis adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Maka B-nya adalah nilai 2 per 2 dikali A-nya adalah min 1. Jadi min 2 per 2 kali min 1, maka dapat min 2. Jadi min 2 dibagi min 2 dapat positif 1. Ini adalah XP. Setelah dapat XP, maka kita lanjut cari YP. YP rumusnya adalah min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Maka min B yaitu 2, jadi 2 kuadrat dikurang 4 dikali A yaitu min 1 dikali C yaitu 0 per 4A yaitu 4 kali A min 1.
min 2 pangkat 2 dapat 4, lalu min 4 kali min 1 kali 0, maka habis ya tetap 0, per bawah 4 kali min 1 dapat min 4, maka min 4 per min 4 dapat positif 1. Jadi kita gabung, ini adalah YP, ini adalah XP. Kalau digabung nanti koordinat titik puncaknya adalah XP 1 dengan YP 1. Sekarang kita masuk ke gambarnya, yaitu langkah 4. Ini gambarnya kita bisa pakai kira-kira, yaitu X0 Y0 nanti terletak di bagian sini, X0 Y0, lalu X2 Y0, ini anggap 1, ini anggap 2, jadi 20 terletak di sini. Lalu ini juga X0 Y0 tetap sama. Lalu yang ketiga XP1 YP nya 1, jadi koordinat titik puncak X1 Y1, ini anggap 1, ini anggap 2. Jadi saat X1 dan Y1 maka terletak di bagian sini, maka grafik yang akan terbentuk itu nanti membuka ke arah bawah. Jadi ini dapat grafiknya. Sekarang kita baru tentukan luasnya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik, ini grafiknya. Lalu sekarang grafik ini dengan sumbu X. Contoh kita kalau tutupin terhadap sumbu X, lalu dengan grafik ini otomatis dapat luas daerah arsiran itu terletak di bagian tengah. Maka batasannya nanti mulai dari 0 sampai 2. Jadi angka 5 kita masuk ke rumus luas. Luas sama dengan integral BA lalu Y dx. Karena dia memotong terhadap sumbu X, maka ini rumusnya itu terhadap sumbu X. Jadi integral BA Y dx. Integral B yaitu nilai 2, B itu untuk angka yang besar, lalu yang A itu untuk angka yang kecil yaitu 0, itu terletak di sini. Lalu Y dx, Y adalah fungsi yang terletak di sini. Y itu min X kuadrat ditambah 2X tutup dx. Sekarang kita masuk ke langkah integral. Integral dari min X kuadrat maka dapat min 1/3 X kubik tambah integral dari 2X maka dapat X kuadrat. Lalu tutup kurung, bagian atas ini 2 dengan 0. Masukkan 2 ke dalam, yaitu min 8/3, lalu tambah, masukkan 2 ke dalam, 2 pangkat 2 dapat positif 4, dikurang, ini rumusnya untuk dikurang, masukkan 0 ke dalam, yaitu nanti dapat 0 ditambah 0, sambung 4 kita susun di depan, lalu kurang 8/3. Belakang kalau kurang 0 ya tetap sama, jadi boleh dibiarin. Ini samakan penyebut jadi 3. 4 nggak ditulis itu per 1, maka 3 bagi 1 3, 3 kali 4 dapat 12, lalu kurang 3 bagi 3 1, 1 kali 8 maka dapat 8. Jadi 12 dikurang 8 maka dapat 4/3. 4/3 jawabannya terletak di bagian D. Lanjut soal berikutnya. 18. Balok ABCDEFGH mempunyai ukuran panjang AB 8 cm, lebar AD 6 cm, dan tinggi AE 5 cm. Nilai tangen sudut yang dibentuk oleh ruas garis AD dan ruas garis CF adalah. Sekarang kita beri nama ABCDEFGH pada balok berikut, yaitu A, B, C, D. Cara penamaan itu harus bentuk putar, lalu E, F, G dengan H.
Sekarang dikasih ukuran AB itu 8 cm, lalu untuk AD itu 6 cm, AD 6, dan tinggi AE itu 5 cm. Pertanyaan, nilai tangen sudut yang dibentuk oleh ruas garis AD dan ruas garis CF adalah ruas garis AD itu terletak di bawah, ini ruas garis AD, lalu dengan ruas garis CF itu terletak di bagian sini. Jadi antara garis AD dengan CF itu kita hubungkan atau bisa pakai sifat sejajar untuk pindah. Jadi kita bisa geser ke ED. Jadi pindahkan CF dengan cara sejajar ke ED. Nanti akan terbentuk sebuah segitiga, yaitu EAD. Ini E, ini A, ini D. Dengan tadi ED adalah yang putus-putus. Itu gambar ini ya. Lanjut. Sekarang siku-siku terletak di bagian A dengan ukuran AD-nya itu 6 cm, lalu yang AE-nya itu 5 cm. Jadi sudut yang terbentuk adalah sudut yang terletak di bagian garis AD dengan CF, itu nanti akan terbentuk sudut di bagian D. Kita misalkan ini sebagai alfa. Jadi alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh ruas garis AD dan CF. Antara AD dengan CF digabung, maka sudutnya akan terletak di bagian D. Dan soal mau cari nilai tangen, tan alfa itu adalah tan desa. D artinya depan, sa artinya samping. Jadi ini depan per samping. Perhatikan untuk alfanya, itu depannya adalah AE, lalu sampingnya adalah samping alfa, yaitu AD. AE ukurannya adalah 5 cm per AD ukurannya adalah 6 cm. Nah, senti dengan senti coret, maka nanti sisa 5 per 6. Maka jawabannya terletak di bagian A. Lanjut soal berikutnya. 19. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Jarak dari titik C ke diagonal sisi AH adalah panjang rusuknya 12 cm. Jadi mau dari titik C, yaitu ini, ke diagonal sisi AH, ditarik ke AH, membentuk 90 derajat. Supaya membentuk segitiga, maka kita harus tarik garis bantuan, yaitu A ke C dan H ke C. Jadi akan membentuk sebuah segitiga. Sekarang kita keluarkan segitiganya, yaitu segitiga C, lalu ini H, ini A. Yaitu segitiga ini kita keluarkan bagian sini, segitiga CAH. Sekarang kita dari titik C itu ditarik ke AH, yaitu membentuk 90 derajat, yaitu siku-siku. Kita misalkan titik berikut adalah O, maka ini juga O. Lalu sekarang kita cari 3 ukurannya dulu, yaitu mulai dari CH. CH itu di bagian kubus merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang, maka diagonal sisi atau diagonal bidang itu 12 akar 2, maka CH nya dapat 12 akar 2. Lalu sekarang kita lihat AC. AC di dalam kubus itu juga merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang, maka 12 akar 2. Jadi ini dapat 12 akar 2. Dan AH itu juga merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang pada kubus, maka 12 akar 2.
Setelah dipotong dari titik C dari atas, ini nanti membagi sisi AH menjadi dua bagian sama besar, yaitu 6 akar 2 dengan 6 akar 2. Maka sekarang kita mau cari jarak titik C ke diagonal sisi AH itu diwakili oleh garis CO. Jadi supaya bisa dapat CO ini, kita gunakan rumus Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C yaitu untuk garis miring. 12 akar 2 kuadrat sama dengan A yaitu 6 akar 2 lalu ditambah B yaitu CO kuadrat. Lanjut, 12 akar 2 dikuadrat maka dapat 288 sama dengan 6 akar 2 dikuadrat itu dapat 72 ditambah CO kuadrat. Tambah dipindah menjadi kurang. 288 dikurang 72 sama dengan CO kuadrat. 288 dikurang 72 maka hasilnya dapat 216 sama dengan CO kuadrat. Pangkat 2 pindah jadi akar. Akar dari 216 sama dengan CO. Akar dari 216 itu sederhananya adalah 6 akar 6 sama dengan CO. Maka jarak dari titik C ke AH itu diwakili oleh CO yaitu 6 akar 6. Jawabannya terletak di bagian D. Lanjut soal berikutnya. 20. Terdapat segitiga sembarang ABC, ruas garis AB 6 cm dan ruas garis AC itu 8 cm. Jika ruas garis AB dan ruas garis AC membentuk sudut 120 derajat, maka panjang rusuk BC adalah, kita bisa gambarkan sebuah segitiga tumpul karena di sini ada yang membentuk 120 derajat. 120 derajat itu dibentuk oleh ruas garis AB dengan ruas garis AC. AB dengan AC huruf yang sama yaitu A. Jadi ketemu di bagian pertengahan yaitu A. Maka ini sebagai AC, lalu ini sebagai AB. Lanjut, ukuran untuk ruas garis AB itu adalah 6 cm. Dan untuk AC itu 8 cm. Pertanyaan mau cari rusuk BC. Mau cari rusuk BC ini harus gunakan rumus aturan kosinus. Aturan kosinus kita perhatikan dulu. Sekarang yang mau dicari adalah huruf A besar, hadapannya itu adalah A kecil. Lalu untuk huruf B besar hadapannya adalah B kecil, dan huruf C besar hadapannya adalah C kecil. Maka aturan kosinus sekarang kita mau cari sisi A kecil, jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali BC dikali cos A. A kecil yaitu untuk BC, rusuk BC besar, maka BC kuadrat sama dengan B kecil adalah 8 kuadrat, lalu C kecil adalah 6 kuadrat, lalu dikurang 2 kali B 8, lalu kali C itu 6, kali cos sudut A besar adalah 120 derajat. BC kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu dapat 64 tambah 6 kuadrat dapat 36 dikurang 2 kali 8 itu 16, 16 dikali 6 dapat 96, lalu buka kurung, cos 120 nilainya adalah min setengah. Jadi BC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 maka dapat 100, lalu min 96 dikali min setengah maka dapat positif 48.
Maka BC kuadrat sama dengan 148. BC kuadrat dipindah menjadi akar. Ini kuadratnya dipindah menjadi akar. Akar dari 148, maka sederhananya menghasilkan 2 akar 37. Maka jawabannya terletak di bagian B.